Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wonten arsanipun para alim ulama ingkang kula mulyakaken, jajaran takmir pengurus Masjid Sabilul Huda yang semoga senantiasa mendapatkan bimbingan dan keberkahan, jamaah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sepindah monggo tansah munjukaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala fima wa ahluh, seiring salawat salam untuk uswah kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang sudah tertulis pengumuman bahwa kajian malam hari ini judulnya adalah syarat-syarat mendapat atau meraih pahala Jum'ah. Bahwa ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka masyrut yang disyaratkan itu pun tidak akan dipenuhi. Salat syaratnya wudu. Kalau wudunya tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak diterima. Itu syarat. Maka keistimewaan hari Jumat yang begitu luar biasa, tadi menjelang maghrib hitungan beberapa menit niku di akhir hari Jumat, dan itu adalah waktu yang sangat mustajab. Yang sangat mustajab. Semoga tadi kita bisa memanfaatkan. Dulu pernah saya sampaikan bagaimana mendapatkan waktu yang mustajab, saged ba'da asar duduk di masjid sampai menjelang maghrib, kemudian berdoa. Atau mungkin pulang dulu, nanti sekitar kurang 30 menit berangkat ke masjid, tahiyatul masjid, kemudian berdoa. Atau dia berdoa di rumah, di tempat biasa dia melaksanakan sholat sunnah, dan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Waktu yang sangat mustajab. Iltamisuha, carilah waktu yang mustajab itu di akhir hari Jumat, fi awakhiriha, di akhir-akhir hari, jadi menjelang maghrib. Keistimewaan yang luar biasa ini bersyarat Allah akan memberikan keistimewaan tersebut, dan kemudian ada syaratnya. Ada misalkan datang di jam pertama seperti kurban unta, kedua sapi, kambing, dan seterusnya. Yang paling pokok dan penting di sini adalah adanya maghfirah, adanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat 5 waktu sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, sholat 5 waktu yang wajib, kemudian antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, Ramadan ini dan Ramadan berikutnya, itu adalah mukaffiratudz dzunub, yaitu menghapus dosa kita. Sholat 5 waktu
antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, jadi Jumat sekarang tadi sampai besok itu ada masa pengampunan, termasuk Ramadan sampai Ramadan berikutnya itu ada masa pengampunan. Syaratnya apa? Idzatuni batil kabair, jika kita yang melaksanakan khususnya sholat Jumat tadi itu bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa besar niku pripun? Dosa besar itu ketika kita kerjakan ada ancaman dunia dan akhirat. Jenis dosa yang disebut kemudian dengan ancaman tertentu, baik dunia maupun akhirat. Contoh dunia zina, rajam, mencuri sampai nisab, potong tangan. Dan itu kalau belum dilakukan di dunia kafarahnya, maka masih ada tanggung jawab nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Hajar, diampuninya dosa kita ketika ikut sholat Jumat, proses Jumat itu setelah terpenuhi adab-adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jumat ini sampai Jumat berikutnya bahkan ditambah 3 hari, atau Jumatil Ukhra, Jumat yang telah lalu ditambah 3 hari, itu adalah mukafiratul dzunub, masa-masa pengampunan dosa. Tapi dosa kecil yang diampuni itu tadi, tanpa kita minta maaf, diampuni. Tapi kalau dosa besar harus ikrar, taubat dan menyesal, meninggalkan sama sekali. Maka di sini kata Al-Imam Ibnu Hajar bahwa ketika Allah akan mengampuni semua dosa kita dengan mengikuti Jumat tadi khususnya, maka harus melaksanakan adab-adab, syarat-syarat yang ada. Dalam banyak riwayat disebutkan orang kalau mau datang Jumat itu pertama ya mandi, layaknya mandi junub, mandi besar. Kemudian setelah itu wudhu, bertoharoh, kemudian ambil pakaian yang terbaik, bukan yang terbaru nih, ambil pakaian yang terbaik. Jadi buka pintu lemari, ada pakaian yang dianggap terbaik mana. Seperti Rasulullah SAW itu ada pakaian tertentu untuk sholat Jumat, ada pakaian tertentu untuk menemui tamu. Kalau sholat Jumat hak Allah, kalau menemui tamu itu hak sesama manusia. Jadi kalau ada sahabat misalkan Abdullah bin Umar mau ngasih hadiah untuk Nabi pakaian, kata beliau sambil dipesen gitu kan, ya Rasulullah ini silahkan panjenengan pakai dan untuk nemuin tamu. Jadi kalau kita hari Jumat terbaik pakaian yang kita ambil, kemudian untuk datang Jumat kasih minyak wangi, datang ke masjid nggak boleh tergesa-gesa, dengan wikor, hati-hati, santai. Sampai di masjid jangan memisahkan 2 orang yang duduk bersandingan atau sampai melangkai pundaknya, itu tidak boleh. Terus kemudian setelah itu sholat maku dibalahu, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian sima'ul khutbah wa ansat, mendengarkan khutbah dan diam, ikut berjamaah Jum'ah sampai selesai. Diampuni sejak Jumat itu sampai Jumat berikutnya, atau dalam riwayat lain disebutkan ditambah 3 hari. Masa pengampunan otomatis. Ning syaratnya tadi napa? Idzatuni batil kabair, kalau dosa-dosa besar bisa ditinggalkan. Jika dosa besar tidak ditinggalkan, maka syarat itu tidak akan diberikan. Maka pengampunan dosa itu tidak ada. Kita puasa Ramadan, kita sholat 5 waktu, kita sholat Jumat, kalau dosa besar tetap kita laksanakan, tetap kita kerjakan, maka tidak ada pengampunan tadi. Makanya di sana dalam surah An-Nisa ayat yang 31, in tajtanibu nakaba'ira ma tunhauna an. Jika kalian bisa meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan menghapus kesalahan-kesalahan dosa-dosa kalian, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Jika kalian bisa meninggalkan dosa besar, otomatis dosa-dosa kesalahan yang kecil itu Allah ampuni, dan kita akan dimasukkan di tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi niku sebagai mukaddimah, di antara keistimewaan fadilah hari Jumat adalah yang ikut Jumatan tadi akan ada masa pengampunan 1 minggu ke depan dan ditambah 3 hari. Syaratnya apa? Tinggalkan dosa besar. Jika dia tidak meninggalkan dosa besar, 1 kali saja dia melakukan, maka masa-masa pengampunan itu tidak ada. Mandi, pakai pakaian yang terbaik, pakai minyak wangi, datang ke masjid santai, tidak usah tergesa-gesa sampai masjid, jalankan adab, jangan nyingkiri orang, jangan melangkahi pundaknya. Makanya kalau yang bijak datang duluan itu soft depan dulu nggih, supaya terhindar kejadian kemungkinan itu. Kemudian mendengarkan khutbah sampai selesai, sholat dan sampai bubar dari masjid. Bapak Ibu jamaah sekalian, dari mandi sampai selesai sholat Jumat, adab yang paling berat apa? Mandi, sholat, pakai pakaian yang terbaik. Kira-kira apa Pak? Niki kalau syaratnya niki tidak terpenuhi dari adab tadi yang disebutkan tadi, maka tidak ada masa pengampunan itu. Karena itu bersyarat, kata Ibnu Hajar. Sekarang dari mandi sampai selesai Jumat sing paling abot napa? Napa Pak kira-kira? Jumatan sing paling wegah niku napa? Dengarkan khutbah. Niku paling abot. Percaya mboten? Sepakat nggih? Sepakat. Mirengaken khutbah niku paling males. Muga-muga ngaji niki mboten males nggih. Siji wongan nek khutbah niku ekstra. Tenan niku, nek kaya niki iso santai-santai, jenengan pamane ngadep unjukan ya saged ngunjuk, nek khutbah mboten pareng. Semenjak kapan? Semenjak khotib masuk naik mimbar sampai khotib selesai. Bahkan kata Imam dalam mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan, kapan adab itu terjaga? Sampai imam keluar dari masjid. Lah nek Jumatan imame sik ngobrol teng masjid durung metu-metu pripun? Kita tersandera, tidak boleh melaksanakan aktivitas apapun itu. Baik bicara maupun gerakan-gerakan tertentu, sekalipun niatnya baik, sekalipun niatnya amar ma'ruf nahi munkar, itu tidak boleh. Semenjak kapan? Semenjak khotib naik mimbar. Yang tidak boleh apa? Tidak boleh gerakan-gerakan tertentu, tidak boleh ngomong apapun itu, sekalipun bicara itu adalah tujuannya baik. Maka contoh bicara itu tujuannya baik, enten hadis ngeten iki, man qala li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yahtub faqad lago au kama qol. Siapa yang bilang kepada teman jamaahnya diam, kalimat diam, kan misalkan ada yang ngomong, ada yang bicara, ada yang main-main, terus kita bilang diam, itu berarti setelah berbuat sia-sia. Kalau sudah berbuat sia-sia, tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Faman masal haso, enten sing dolanan apa? Enten sing dolanan tongkat, enten sing dolanan sikil, enten sing dolanan krikil, enten sing dolanan pulpoin, enten sing dolanan HP. Itu berbuat sia-sia. Barang siapa yang berbuat sia-sia maka tidak dapat pahala Jumat. Seperti apa gambarannya? Wonten 3. 1. Luput pahala Jumat. 2. Tidak mendapatkan keberkahan Jumat. 3. Itu podo karo wong salat duhur tapi Jumatane sah, jadi nggak dapat pahala Jumat. Mentok-entok keringanan salat berjamaah bersama imam, salatnya jahar 2 rakaat. Salat Jumatnya sah, cuman ibarat dia sholat duhur saja. Niki maksud dari orang yang berbicara, orang yang melakukan kegiatan tertentu, maka dia luput dari pahala Jumat. 2. Tidak mendapatkan keberkahan hari Jumat. 3. Ibarat orang yang hanya sholat duhur saja, tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Maka kesimpulannya, diam ketika khotib berbicara itu hukumnya wajib, sepakat ulama madhab. Sampai kapan? Sampai selesai khutbah. Kecuali Imam Abu Hanifah kapan? Sampai imam khotib itu keluar masjid.
Ini memang berat. Sing paling berat itu simal khutbah. Kenapa? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, perlu kita bagi dulu. Yang tidak boleh di sini niku berinteraksi ngomong sesama jamaah. Tapi kalau berbicara dengan khotib atau khotib berbicara dengan makmum, maka masih boleh. Kita sibuk sendiri atau menegur jamaah lain, misalkan sampingnya tidur digoyang-goyang tangi, Kang, nah itu udah batal. Kan niatnya baik, sekalipun niatnya baik itu sedang tidak disyariatkan. Makanya di sini harus kita bagi jadi dua dulu jamaah sekalian, yaitu berbicara berinteraksi dengan sesama jamaah atau berbicara berinteraksi bersama khotib dengan khotib. Kalau sesama jamaah maka tidak boleh. Contohnya apa? Karena selama proses khutbah niku ada kewajiban-kewajiban, ada hak-hak orang lain yang melekat sama kita. Contohnya apa? Kalau ada orang masuk masjid ngucapin salam, salam niku hukumnya apa? Kita uluk salam itu hukumnya apa? Sunnah. Jawabnya wajib. Jadi kalau ada orang salam kok enggak dijawab, satu pun tidak, memang wajibnya wajib kifayah memang. Jadi kalau misalkan ada orang masuk assalamualaikum, cukup satu orang yang jawab, maka yang lain tidak berdosa. Tapi kalau sama sekali tidak ada yang jawab, maka berdosa semuanya. Karena itu hak mereka. Hak orang yang salam maka harus kita jawab. Sekarang kalau misalkan khotib sudah naik mimbar, terus kita sudah di dalam masjid, ada orang masuk masjid ngucapin salam, mungkin enggak? Mungkin di sini enggak tren. Jadi kalau dulu kita di pesantren itu masuk masjid ya salam, masuk kelas nggih salam. Karena ngerti ini nek salam niku hukum salam ke masuk rumah, padahal tidak. Kita masuk kelas, masuk kantor, masuk masjid, masuk apapun itu, kalau di situ sudah ada orang yang di dalam, maka orang yang terakhir masuk niki harus mengucapin salam. Disunahkan untuk mengucapkan salam. Lah, sangat mungkin sekali ketika jamaah sudah duduk, khotib sudah mulai berkhutbah, ada orang masuk mengucapin salam. Jawabin apa? Wajib. Walaupun diwakili satu orang. Tapi itu nggih harus dikompromikan dengan hadis larangan berbicara. Sekalipun baik, jawab salam niku saya badan saya. Tapi di sana ada hadis mengatakan apa? Diam. Kalimat diam itu nasihat untuk diam dengarkan khutbah. Itu saja sudah sia-sia, hilang pahala Jumatnya. Sekarang jawab salam di situ, kata Syekh bin Baz rahimahullah, tidak disyariatkan untuk makmum menjawab salam makmum lainnya. Tidak disyariatkan ketika itu untuk menjawab salam. Kenapa? Karena kita wajib diam dan mendengarkan khutbah. Jadi khutbah niki memang fas'au ila dzikrillah, kalau sudah ada panggilan untuk sholat Jumat maka bersegeralah menuju zikrullah. Zikrullah di sini adalah simaul khutbah. Bukan hanya datang Jumatan, tapi inti dari Jumatan itu adalah mendengarkan khutbah. Sahabat niku kalau Rasulullah SAW sudah berkhutbah, mereka duduk sangat tenang sekali. Ka'anna ala rusu'im, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung, tegang. Dan mereka selalu mengatakan ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu, apa kata para sahabat? Semoga Nabi sedang menasihati saya, semoga sedang menyindir saya, semoga sedang membetulkan kesalahan saya. Nek dhewe ndak kaya niku. Kaya ini mboten. Ada khutbah berbicara, ada orang menasihati untuk baik sama pasangan. Bapak-bapak kudune nggih sing bijak, sing apik karo garwane, ora kena bentak-bentak. Sing ibu ya ora kena titik-titik perintah gitu kan. Kayak ngaji ora Pak Nur kae gitu kan. Mikire ngoten, sing kena wong liya. Wah, dilalah Pak Sugeng pas orang ngaji apa disampaikan, tapi ora rumong sawake dhewe. Selalu menilai orang lain, semoga dia sedang menyindir orang lain. Kadang-kadang nabuk nyileh tangan, request, Pak tolong mangke judulnya bagaimana berbuat baik dengan pasangan. Karepe nabuk wong liya. Bahasan kula sampaikan materi niku malah dilalah udur ora teko ke. Dadi gelo ngajine. Dan itu tidak, sahabat tidak demikian. Maka ketika Rasulullah sudah naik mimbar,
seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung yang bertengger di sini dan sangat tegang mendengarkan khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu, tadi ada hak orang lain ketika salam tidak disyariatkan untuk kita jawab, jadi mending diam, tapi dijawab pakai isyarat. Isyaratnya bisa pakai tangan atau pakai kepala. Mantu. Dalam batin boten. Salam niku dzikir lisan, boten saged dibatin. Salam niku dzikir lho. Dzikir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika wudhu pernah ada sahabat yang uluk salam gak dijawab sama Nabi. Kenapa tidak dijawab? Karena kata Rasulullah SAW, bukan saya tidak mau menjawab salam, tapi saya tidak mau dalam kondisi berzikir kepada Allah dalam kondisi belum punya wudhu. Maka sesekali pernah Nabi ketika tidak ada air, beliau dekat ke tembok kemudian tayamum dulu baru jawab salam. Jadi salam niku atau ngucapin atau menjawab salam niku adalah dzikir lisan, tidak bisa dibatin. Kayak sholat niku dzikir lisan semuanya, nggih, tidak bisa dibatin. Mendel mohon mingkem, sing penting atine maca mboten saged, mboten saged, karena itu dzikir lisan. Nah, kemudian ketika suatu kali Rasulullah SAW berkhutbah, enten sahabat yang tanya sama Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, dina kiamat niku kapan? Enten sing tanya seperti itu. Rasulullah SAW enggan menjawab. Lah sahabat jamaahnya niki memberikan isyarat untuk orang tadi duduk. Dan enggan duduk karena dia tanya sama Nabi nggak dijawab. Mata sa'ah, kapan hari kiamat itu, nggak dijawab sama Nabi karena tidak punya ilmu itu. Nggak ada yang tahu. Sahabat terus kemudian dengan isyarat duduk. Ketika sahabat memberikan isyarat orang tadi, penanya tadi untuk duduk, Rasulullah SAW tidak negur karena cuma isyarat saja. Tapi kalau meneng, nah itu berarti batal Jum'ati. Satu. Kemudian yang kedua, mungkin enggak Pak, Bu, nek pas khutbah enten sing watuk mungkin mboten? Mungkin. Enten sing bersin? Mungkin. Lah hak muslim terhadap muslim, nek ada orang bersin kok kemudian mengucapkan alhamdulillah, niku harus dijawab, didoakan. Tapi nek dia tidak mengucap alhamdulillah, tidak usah didoakan. Hak dia. Fahamidallah, orang bersin kemudian dia tahmid alhamdulillah, jawablah dengan yarhamukallah. Saat niki nek pas tengah, nek nak watuk orang ana jawabane nggih, khusus untuk orang yang bersin mawon. Ada orang bersin, nek sing bersin makmum, sesama makmum, maka tidak perlu dijawab. Ning sing bersin masih boleh ngucapin hamdalah, alhamdulillah. Karena kalau ngomong berinteraksi dengan ngucapin semoga Allah merahmatimu itu berarti kan ngomong sama orang, sama sesama jamaah, itu tidak disyariatkan. Sekalipun jawab bersin itu hukumnya hak atau wajib, yang melekat sama kita ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, itu harus kita lontarkan kalimat doa yarhamukallah, nanti balik lagi yahdikumullah ditambah wa yuslihu lakum. Ning nek pas khutbah boten pareng. Kenapa? Karena itu berinteraksi, komunikasi dengan siapa? Sesama jamaah. Tapi bagian yang kedua boleh kalau ngomong sama khotib. Contoh ngomong sama khotib niku nek ajeng khutbah salam mboten? Salam. Salame teng pundi? Di atas mimbar. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu kalau mau khutbah salamnya tidak di atas mimbar. Nah, karena di Indonesia niku sudah umum. Nggih, hampir semua khotib yang kita tahu kalau sudah berdiri di atas mimbar baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalau sedikit kita tengok riwayat, Rasulullah SAW itu masuk, kemudian ngelewatin sahabat belum naik mimbar, itu sudah ngucapin assalamualaikum. Sebenarnya salam niku bukan awal mengawali khutbah ataupun ceramah sebenarnya. Gitu. Salam itu adalah ketika bertemu. Salam ketika bertemu kapanpun itu. Dan tasofaha, musofah, jabat tangan. Maksudnya nek jenengane musofah niku napa? Musofah niku melapangkan dada, gitu kan.
Jadi los, kalau misalkan salaman kali Pak Nur Hadi, itu tidak ada sekat lagi saya sama Pak Nur niku. Gugur dosane. Nggih. Selama kemarin ada masalah saya ketemu kali Pak Nur langsung salam jabat tangan, langsung gugur semua dosa kita berdua. Nek enten wong salaman kok bar niku tetep meneng-menengan. Saya pernah Pak mendudukkan dua orang sing sudah bertahun-tahun niku berseteru. Wis tua-tua anak wis gede-gede wis ndek putu salat niku sak masjid. Kadang saling ngimamin sing niki dadi imam, seniki makmum, seniki dadi makmum niku ngimami ngoten niku. Niku napa kok ora tahu takon, ora tahu pripun-pripun njur kita dudukkan bareng-bareng. Ya salaman ngoten niki nggih. Salaman ning miring Pak, ora ngungkuruke ngoten niku. Ya sesuk terusake ora tahu ngobrol, ora tahu napa-napa enggak pernah. Sampai salah satunya kemudian meninggal. Nggih, syukran. Sampai salah satunya kemudian meninggal. Nggih. Jadi kenapa musafahah itu artinya bukan jabat tangan, tapi supaya tidak ada sekat di dalam hati kita. Jadi loss, is no problem, tidak ada masalah, tidak ada dosa karena sudah jabat tangan. Apalagi namanya ditambah napa berpelukan ta'anub. Nah, niku wis lebih anget malih. Nggih. Lah sakniki nek pas jawab salamnya imam hukumnya gimana? Nah ini nek makmum secara makmum kan tidak boleh nggih. Kalau imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab mboten? Dijawab. Kenapa? Karena itu antara jamaah, antara makmum dan khotib niku boleh berbicara. Nggih. Tapi jawabannya lirih mawon. Di tengah khutbah khotibe waing jebret alhamdulillah teko dijawab ning lirih mawon. Ndak boleh keras. Di tengah-tengah khutbah kemudian khotib napa ngucapin shalawat buat nyebut nama Nabi mboten kira-kira ora ketong sepisan. Nah, padahal kalau kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam niku disebut kita harus bersolawat. Nek ora bersolawat niku wong sing pelit gitu kan. Al-bakhil wong sing pelit niku man idza dzukirtu indah ketika aku disebut namanya falam yusalli alayya tidak mau sholawat. Lah di tengah-tengah khutbah insyaallah ora ketong sepisan ping kalih niku tetep ngucapin apa nyebut nama Rasul, Nabi atau Muhammad. Njur makmume matur pinten? Sallallahu alaihi wasallam. Dijawab mboten? Dijawab. Kenapa? Karena itu jawab salawatnya dari imam. Itu pun tidak boleh keras-keras. Tidak boleh keras. Dan makmum boleh ngomong sama imam, imam boleh menegur makmum. Makanya tadi ketika ada orang yang mengatakan kapan hari kiamat, tapi tidak dijawab sama Nabi. Ada seorang sahabat yang sudah kemarau panjang, tiba-tiba di tengah-tengah khutbah Rasulullah SAW niku menghentikan khutbahnya. Rasulullah, ud'u lana, doakan untuk kami supaya segera turun hujan. Niki kemarau sudah terlalu lama, tanaman, binatang pada mati, pada binasa. Rasulullah menghentikan khutbahnya, kemudian di sela-sela khutbahnya beliau berdoa, langsung turun awan dan langsung hujan. Cuman hujannya niku agak lama, 1 minggu mboten mandek. Akhirnya apa? Malah do gugur, longsor, tanaman do mati, hewan-hewan do binasa. Jumat berikutnya niku protes malah Rasulullah, mbok ndonga muga-muga udane leren. Mergane napa? Niki hewan-hewan tumbuhan niku binasa semuanya. Rasulullah berdoa dan kemudian berhenti hujan. Rasulullah SAW tidak menegur sahabat yang meminta doa tadi. Dia ngomong sama khotib boleh. Dan suatu kali Rasulullah SAW itu pernah negur sahabat yang bukan asli penduduk Madinah, namanya Sulaik. Khutbah Nabi sedang berlangsung, beliau masuk langsung duduk. Ditunjuk sama Nabi, wahai Sulaik berdiri. Kum farka rakaataini, berdiri salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Fal yujawis fihima, dan dipendekkan bacaannya. Bukan dicepatkan sholatnya, bacaan suratnya dipendekkan supaya kamu segera bisa mengikuti mendengarkan khutbah. Jadi boleh berinteraksi ngomong antara makmum sama imam boleh, tapi nak sesama jamaah sebagaimana tadi awal tidak diperbolehkan. Itu bisa membatalkan pahala Jumat. Jumatane sah,
tapi nggak ada pahala sama sekali. Podo karo wong salat duhur biasa. Niku nek sekalipun niatnya baik. Enten sing niate apik meneh, Pak. Kutuk njikuk duit lebokke kotak. Nah, biasanya ngenteni khotib naik mimbar. Mriki ndak nggih? Nggih ngono ya Pak Nur Hadi sing tak WA. Nggih Pak, saestu kan ngoten hampir setiap masjid niku khotib naik mimbar lekas kotake mlaku. Niku niate apik mboten Pak? Nek takmir memfasilitasi enten kotak membuka kesempatan orang berbuat baik. Sing infak ya niate anggawe apik, tapi itu tidak disyariatkan, tidak boleh sekalipun niatnya baik. Karena kebentur dengan riwayat tadi napa? Tidak boleh melakukan aktivitas sekalipun baik, ngomong sekalipun niatnya adalah amar ma'ruf. Pripun carane? Kotake taruh depan pintu. Tak miring jamaah oke kon njero kotake ora dibengake tok oleh sithik. Akan di sana nggak masukin, tapi kalau kotak ini semua sana masukin semuanya kan, kalau kita nggak masukin jadi bingung Pak nggih. Rada iku jane amrae pripun apa termotivasi niku gariang. Nek termotivasi dia dapat pahala, tapi nek amrae ndak ndarani wong pelit. Dadi nek enten kotak sing mubeng niku wernine kalih Pak, antara ikhlas dan tidak ikhlas. Siji termotivasi, loro napa? Men diarani wong ora pelit niku. Wah, nenyong ora nglebokke ndak ndarani wong pelit, niku tidak diterima. Dosa niku. Nggih. Wah, gawe ngetokke kok ya aku nggo mobil, mungkin jan nggo bakul bakso ojek wae. Ayo nglebokake, aku tak nglebokke. Termotivasi. Kita warnane apa? Kuning, aku tak biru. Ya ora usah ketok-ketokke barang maksudnya. Jadi niku antara dia muncul semangat atau dia khawatir dikatakan orang yang tidak luman. Padahal nek ditelokke kayak wong kayak ya padha-padha masukkan ke kotak infak, nilai nominalnya sekian. Ning gandeng niate niku salah, itu yang akan mempengaruhi terima dan tidak diterimanya amalan tersebut. Jadi ndak usah infak dijalankan. Ning nek ngaji biasa kayak gini monggo ajeng nglakokke kotak. Boleh. Nah, selain gerakan-gerakan, selain berbicara niku mboten pareng kecuali sama khotib, niku ada posisi duduk yang juga tidak boleh. Ketika khotib berkhutbah. Anna Rasulullah SAW naha 'alil khubwati yaumal jum'ah wal imamu yakhtub au kama qala. Rasulullah SAW melarang posisi duduk ikhtiba. Khubwah niku ikhtiba. Hari Jumat ketika khotib berbicara, pas khotib berbicara. Ikhtiba niku pripun? Tafsiran para ulama, ikhtiba niku lutut dua ditekuk ke dada njur dipeluk. Niku masih wau jajal Mas kados napa? Nah. Jalbu kados napa, Bu? Saged mboten memeluk lutut? Nggih. Itu ketika khutbah tidak boleh. Apa kata Imam Nawawi? Li'annahu yujlibun naum. Itu posisi duduk yang paling enak dan penghantar tidur. Nah, niku jadi penak tenan niku, jangan dikira Rasulullah paling seneng duduk kayak gitu. Abdullah bin Umar pernah menjelaskan Rasulullah SAW di halaman Ka'bah niku duduk ikhtiba memeluk lutut dan sangat tenang. Enten sahabat asing melihat Rasulullah SAW duduk memeluk lutut seperti itu ikhtiba, dan dengan tenangnya saya khawatir terjadi sesuatu sama Nabi. Saking tenangnya, Pak. Lah niki pripun? Jare nek ikhtiba ra entuk ning Nabi duduk kayak gitu. Itu duduk posisi kayak gitu boleh, dan itu duduk pilihan Nabi, ikhtiba memeluk lutut tadi. Tapi tidak boleh ketika khotib berkhutbah. Niku mon sing derek Jumat, nek sing teng omah boleh. Aja duduk kayak gitu pun ning ngarep TV misalkan. Pas khutbah tidak. Yang ikut proses sidang Jumat itu mboten pareng. Memeluk lutut. Yang kedua syabkah. Syabkah niku seperti ini.
Nggih. Niki nek empun adzan nenggo salat wajib niku mboten pareng seperti ini. Napa malih pas khutbah lutute ditekuk ke atas, lek memeluk tambah ngeten iki. Nah, pokoke jan penak tenan. Nggih ora apa-apa niku ning jangan pas khotib berbicara. Seperti ini bukan hanya ketika mendengarkan khutbah tapi ketika menunggu waktu sholat. Dalam sebuah riwayat ngeten niki kurang lebih nggih artinya jangan kalian itu melakukan syabkah seperti ini dalam kondisi sholat. Maksudnya pripun, Pak? Syabkatun, SYAB, syabkah, sin ba kaf dan tak marbutoh. Syabkatun, syabkah. Nek sing memeluk mau niku jenengane ikhtiba. Khubwatun ikhtiba. Artinya duduk memeluk lutut. Nek syabkah itu mempertemukan jari kanan kiri dimasukkan seperti ini. Jangan lakukan ini ketika kalian dalam posisi sholat. Enten mboten wong sholat kaya niki? Piye Pak bayang kene? Enten mboten? Mboten enten. Jadi wong sholat niku ngeten niki Pak. Nek empun adzan, kemudian sudah wudhu, sudah pakaian rapi, berangkat ke masjid. Nek ibu-ibu pun sampai bawa mekena, sudah siap-siap gelar sejadah di rumah atau yang datang ke masjid, niku sekalipun belum mulai takbir itu sudah sholat namanya. Jadi kalau saya berangkat dari rumah, panjenengan berangkat dari rumah sudah adzan, itu sudah sholat. Artinya sudah mendapatkan pahala sholat. Cuman masih boleh melakukan aktivitas di luar sholat. Yang sudah mulai tidak boleh melakukan aktivitas di luar sholat setelah takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbir bukti haramnya melakukan aktivitas di luar sholat. Ning sakderenge takbiratul ihram ngadep kiblat nyata niki masih boleh melakukan aktivitas apapun. Nggih, bisa makan, minum, ngobrol. Itu sudah sholat. Makanya dalam posisi menunggu sebelum takbiratul ihram niku tidak boleh seperti ini, berangkat ke masjid, duduk di antara di antara adzan dan iqamat boten pareng seperti ini. Bahkan ada yang ketat malih niku posisi kayak apapun tidak boleh seperti ini duduk. Wallahu alam. Menurut yang saya pahami, yang saya pilih pendapatnya, yang tidak boleh ketika menunggu sholat mawon. Setelah sholat boleh tangannya seperti ini, termasuk memeluk lutut, syabkah dan ikhtiba tadi. Sing pas khutbah sing paling penak meleh duduke seperti apa? Silon yang tangane pripun, Pak? Ting wingking jal tangane sandar ting wingking. Penak tenan ta. Niku rodok kurang ngergani karo khotibe. Makanya nek dadi khotib niku jangan panjang-panjang, Pak. Jadi iki nek khutbah berapa lama? Pak Basit pinten lama? Saya tadi jam 5 kurang 5 jam 12 kurang 5 menit adzan. Saya naik mimbar. Selesai jam 12 lebih 13 menit. Kira-kira pinten menit kula khutbah? Ya khutbah niku jawamiul kalim singkat padat jelas. Singkat padat jelas. Ana sing khutbah mutur ning intine siji tok kon memperbaiki kualitas takwa. Gitu kan? Mutur ngono. Ayo, sakniki nek misalkan kan enten bukune. Nek maca dadi suwi, Pak. Nek khutbah niku jatahe teko niku pelajaran niku diwaos, tek njur disimpulke selesai. Enggak ada ceritanya kok khutbah kon dawa niku mboten enten. Khutbahe cendak ketok ora pinter, mboten, malah nek cendak niku pinter. Nabi ngomong tegas, singkat, padat, jelas. Ora kudu dawa, namanya jawamiul kalim, omongnya singkat ning padat. Ora usah kudu panjang. Termasuk apa meneh khutbah nikah. Wah, nek kedawan jan ora mayar pokoke. Khutbah Jumat nyandra jamaah, posisinya duduk wis mulat-mulat kan ketinggal, Pak. Kelihatan khotib niku melihat jamaah ini kan kelihatan enten sing wis ora mayar, enten sing dolanan HP, enten sing duduk HP-ne ngantek gigal niku wis batal niku. Nyekel HP grudeg siji, loro niki metu
niku pun batal. Cirine niku walaupun duduk tapi nek megang barang kok sudah jatuh kalih niki liur ora krasa digugah malah mak serutuk. Nah, niku berarti empun batal. Kok niku digugah Pak salat oh teko salat ngoten mawon. Urung sadar penuh teko salat niku wis batal. Aku ora wudu to, ora ngentut, ora ngerti masalahnya. Nah niku. Makanya seperti posisi duduk tadi niku akan menghantar ke tidur, posisi ikhtiba tadi, memeluk lutut tadi. Nggih, makanya nek khutbah jangan panjang-panjang, termasuk ngaji niku ya ora kena dawa-dawa. Mangke ndak bosen. Nggih, dadi ngeten iki nggih. Intine sakniki kadang-kadang nggo buku khutbah niku kantel. Maca ngeten niku jebulane setengah jam punjul. Toko-toko yang tengah-tengah semanten khutbah singkat. Niku ora singkat, Pak, niku motong di tengah jalan nek jamaah urung paham. Jadi niku bukan formalitas khutbah niku. Makanya kalau gadah kanca teng Blora, niku ngaji Pak, belajar bahasa Arab setiap malam Sabtu sampai pulang hari Ahad. Hari Sabtu pulang hari Ahad. Saking Blora ngaju pakai motor, hanya pengen belajar sama saya, belajar bahasa Arab. Alhamdulillah sakniki iso maca kitab gundul. Jenengane Mas Zakaria. Saka Blora, Pak. Hari Sabtu berangkat sampai sini duhur, berangkat belajar mulai habis duhur, kemudian nanti sampai malam Ahad, pulang besok Ahad jam 10. Setiap pekan. Niku cerita ngeten iki. Ceritane ada di sana niku khutbah Jumatan ning khotibe mboten dugi. Kaya niku badale ya rada wedi. Khotibe ora ana, badale ora ana. Pripun niki bingung, rada suwe akhirnya disimpulke nggo salat jamaah zuhur mawon. Jumat salat zuhur. Mergane khotibe mboten enten. Khotib ini ora kudu dijeruk Pak Khotib napa Pak Ustadz niku mboten. Khotib itu kan memberikan ular-ular. Gitu. Nek khutbatun itu memberikan nasihat, khitbatun niku melamar gitu. Tulisannya padha Pak. Khutbatun niku memberikan nasihat, nah khitbatun itu meminta wanita untuk jadi pasangannya niku khitbah. Tulisannya padha mentok khu sama khi. Kaya mar'atun karo mir'atun. Nek mar'atun niku wong wadon, nek mir'atun niku kaca cermin. Nah niku. Dadi ya khotib niku ya penting dijadwal ngeten nggih. Nek mboten enten kudu siap kabeh. Semua niki berpotensi untuk jadi khotib. Latihan lak kultum bar tarawih napa saderengipun tarawih. Habis subuh latihan, Pak. Dadi mosok Sabilul Huda kosong khotibe nek dadi lucu. Gitu. Ya teko maju ngeten niki njur diterangake niki alhamdulillah pembukaan pun sudah bersolawat kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian solawat terus sampaikan niki gandeng khotib mboten enten kula sik ganti. Niku hukumipun boleh. Karena saya batal seperti yang dibadali. Semanten khutbah singkat niku pun nasihat. Orang dadak kedawan, Pak. Saestu dan itu akan menyenangkan jamaah ora ketung rodok kecentok. Ah kok sithik tenan to mak nyentok ning mathuk ngene itu. Ora sah kedawan, tawan. Nggih. Pokoknya sini ndak boleh setengah jam niku tenan Pak. Nek ngantek setengah jam niku jan mboten mayar sing khutbah sing napa makmum. Ya kecuali nek sing meni sapa khutbahe Sabilul Huda Pak Nur misalkan. Yo biasanya pirang jam setengah jam. Wah, matuk nak gawe asu. Nak gawe asu. Pas khutbah malah digawe asu golek nggon sing paling pojok njur nglegeter. Digugah ketindapan teko salat. Ora ngerti ke salat apa. Bisa kejegane ora jejeg lek ngadeg meniku teko salat niku sampun batal. Makanya ketika khutbah kemudian di antara gerakan yang boleh kalau khutbah kok kemudian ngantuk pindah tempat. Nek mboten keluar ambil air wudhu ning izin kalih khotibe. Niku majelisnya milik khotib. Niki kayak gini ngaji itu majelisnya milik saya walaupun niku udah masjid kula. Jenengan nek medal ora izin kula ndak boleh. Harus Pak izin kemana? Ajeng mendet duit, mboten angsal, harus lenggah malih. Duitnya ajeng tak kakek jenengan lho, nggih monggo. Dadi boleh. Niki saya yang menguasai. Niki tempat duduk kayak gini Pak Nur duduk di situ. Kok misalkan keluar ada hajat tertentu, itu nggak boleh tempat duduknya ditempati. Hak dia. Termasuk hari Jumat kenapa nggak boleh memisahkan dua orang, terus ngelangkai pundak jenengan nak pinarak riyen ngaten atau ngelangkai pundake rasane pripun?
Kayak jakong ngaten iki dipisah ngoten lak sapa to toko keri kok nyingkang-nyingkang kan mboten mayar. Karena memang itu sudah adab yang diatur. Makanya untuk menutup kemungkinan semua itu silahkan soft depan itu dipenuhi. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Enten pertanyaan? Ibu-ibu cok nderek Jumatan mboten? Mboten. Ning mboten gelo materi niki nggih. Mangke nyanyangi bapake teng dalem. Bapakne teng dalem ora kono nek Jumatan ora kono dolanan HP. Meneng itu ora kono turu. Itu bisa dinasihati nggih. Wallahu a'lam. Ada yang belum jelas mungkin? Nggih, monggo Pak. Nggih. Mandi sebelum? Nggih. Nggih. Yaitu ketika seperti kejadian yang Kalimantan seminggu yang lalu ketika ada imam sujud lama sekali 3 tahun ternyata beberapa kemudian ternyata bisa meninggal. Nah salah satu imam kemudian maju menggantikan dia. Di medsos itu ada 3 pendapat yang tiga pendapat yang menurut saya itu mereka punya dasar sendiri. Yang pertama adalah ya betul itu makmum yang di belakang maju untuk menggantikan imam. Yang pertama. Yang kedua harusnya batalkan sholat tolong saja karena itu pernikahan. Jadi yang luar biasa. Tolong batalkanlah sholat. Kemudian yang ketiga yang batalkan menurut saya cukup 2 atau 3 saja. Yang lain melanjutkan sholat. Iya. Yang pertama, hari Jumat di tempat kerja mau sholat Jumat tidak bisa mandi. Sak derenge tindak nyambut damel mandi rumiyin. Niatnya mandi Jumat. Berangkat jam berapa? Mandi jam berapa kalau mau kerja Pak? Jam 6. Ini kan sudah terbit matahari, sudah hari itu. Jadi pokoknya mandi rumiyin, niat terus kemudian niat mandi Jumat, nanti ketika kerja tinggal wudhu mawon. Tidak harus mandinya ketika mepet adeng Jumatan mboten. Boleh. Nggih. Ning nek ora mandine malah bar Jumat niku sing ora pas gitu ya. Nomor kalih ya saya juga ada kiriman itu video yang pas sholat sujud nggih niku nggih. Imamnya meninggal. Semoga Allah merahmatinya. Jadi bagaimana dengan 3 pendapat tadi? Jadi seperti ini. Pertama yang harus kita pegang kaidahnya, tidak boleh membatalkan sholat tanpa alasan. Tidak boleh membatalkan sholat tanpa alasan. Kalau ada imam yang seperti tadi entah pingsan atau mungkin wafat, meninggal, alasannya apa kemudian harus membatalkan? La tubdilu a'malakum. Sesuatu yang sudah kamu kerjakan tidak ada alasan untuk membatalkan, jangan kamu batalkan sholatmu. Ibaratnya kedatangan ular yang berbisa, cukup dikejar, dibunuh, selesai, teruskan sholat. Tidak harus membatalkan sholat dulu. Walaupun sampai keluar masjid, yang penting belum mengucapkan kalimat di luar sholat. Terus bagaimana kalau misalkan dia meninggal, kok ya kebangetan orang sing nulung? Benar, ada beberapa orang saja yang tanggap yang bisa menolong dia. Barangkali bisa nuntun talqin, barangkali masih bisa ditututi dan lain sebagainya, iya. Tapi proses jamaahnya tidak batal. Proses jamaahnya tidak batal, itu nggak ada alasan untuk membatalkan. Nah ada oknum atau orang yang membatalkan dalam rangka untuk menolong si imam tadi atau siapapun itu, maka boleh. Tapi proses jamaahnya tidak boleh bubar, batal. Harian malah sing pas kayak gempa niku ada bubar toh. Gitu. Ya teko metu salat terus ke salat ing ndapa masjid. Ini kan fikih nggih. Jadi seperti itu Pak. Jadi nggak ada alasan untuk membatalkan itu. Alasannya apa? Misalkan tadi nggak harus semua jamaah nulung semua kan. Misalkan gotong cukup berapa orang mungkin kabeh ngemek kabeh kan gitu. Ya cukup beberapa orang silahkan yang lebih paham dia
tolong. Mungkin kan belum paham, sak derenge enten kajian sing membahas nek enten imam sing meninggal njur sing batalke, kan mboten enten sing spesifik seperti itu. Nah, tapi secara kaidah umum tadi yang saya sampaikan tidak ada alasan untuk membatalkan. Artinya jamaahnya tetap berlangsung. Hanya beberapa orang yang kemudian menyelamatkan piantun tersebut. Ngaten niku. Jadi niki sama dengan sing pendapat nomor 3 nggih, membatalkan sebagian. Ya memang seperti itu, Pak, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Nggih. Yang dimaksudkan tidak melompati pundak itu apabila berharapan melompati itu atau karena kebanyakan orang duduk ya penai dan gini ya sehingga masih solo iya. Jadi memisahkan dua orang yang duduk bersanding ya diantaranya identik dengan kemudian ngelompati tadi, Pak. Kalau ini masih tapi sudah ada nggih. Ah niku kebangetan, Pak. Jakong dhewe untuk ngelompat kemudian kebangetan nggih. Bukan. Jadi yang dua orang ngeten, dua orang kemudian kan otomatis dibiak ngeten iki njur melompat to, Pak. Bukan melewati itu. Ngoten. Kalau baliknya enggak apa, Pak? Hah? Kurangnya setelah selesai sholat itu, sok paling depan paling cepat keluar. Numpati juga. Intinya niku adab kok nggih. Apalagi itu terjadi, jadi itu diantara adab yang diterapkan untuk Jumat untuk mendapatkan pahala pengampunan dosa. Untuk tidak memisahkan dan melompati pundak tadi. Kalau itu tidak dilakukan maka tidak akan mendapatkan masa pengampunan itu. Ngeten nggih. Bagaimana kalau di luar sholat, di luar Jumat atau di luar sholat atau sebelum atau setelah khutbah selesai, kalaupun itu boleh tapi secara adab itu tidak bagus kan. Kalau tidak bagus jangan dikerjakan. Dan tidak ada konsekuensi di situ karena setelah selesai Jumatan. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Sampun, Bu? Nggih. Kalau ibu-ibu nderek Jumat, enggak. Kalau tadi itu ikut sidang proses Jumat. Kalau di rumah tidak ada hubungannya itu. Kenapa? Gini, sholat di ibu-ibu sholat di rumah, terlepas dari itu Jumat atau 5 waktu yang wajib, itu lebih baik daripada di masjid. Tapi nek ibu-ibu tindak masjid berhak mendapatkan pahala setara bapak-bapak. Tapi di rumah lebih baik. Artinya ketika panjenengan mendapatkan pahala setara bapak-bapak di masjid, maka akan lebih baik lagi ketika tetap di rumah. Tapi tidak dilarang. Ngaten. Jadi kalau mau mendapatkan pahala Jumat seperti tadi ada pengampunan dosa silahkan. Kan bukan hanya kan kita kan materinya kan sholat Jumat, Bu. Ting wau yang saya mau khotbah sampaikan enten sholat 5 waktu, enten puasa Ramadan kali sholat Jumat. Puasa 5 waktu itu mengkafiratu dzunub. Ibarat kalau di depan rumah kita ada air mengalir, mata air mengalir, kemudian kita mandi 5 kali kata Nabi. Kira-kira resik mboten nek sedina mandi ping 5, Pak? Resik nggih? Lah seperti itu kalian bersih dari dosa ketika mau sholat 5 kali dalam satu hari satu malam. Jadi ketika Jumatan tidak berkesempatan mendapatkan pengampunan dosa, masih ada sholat 5 waktu, masih ada puasa Ramadan dan yang lain-lainnya. Termasuk itqaun minan nar, ibu-ibu itu akan diselamatkan dari api neraka ketika diuji dengan anaknya tapi sabar, apalagi anaknya perempuan. Ibu-ibu yang diuji dengan anaknya perempuan itu memang lebih rewel daripada laki-laki. Itu kok ibu-ibu sabar, dia bebas dari api neraka. Berarti kemana kalau bisa dari api neraka? Bebas? Ya ke surga, pilihannya cuma itu. Dan banyak jihadnya ibu di rumah, mengerjakan rumah dan sebagainya. Apalagi sampai bisa membantu meringankan ekonomi suaminya, silahkan asal norma-normanya dijaga. Jadi banyak kesempatan. Kalau jenengan pengen mendapatkan pahala itu silahkan datang Jumat. Tidak dilarang, tapi kita nggak orang Bu menolak para Jumat, nggak Bu dosa Jumatan di masjid, buatan tidak ada himbauan seperti itu. Tapi setelah mendengar semua itu, panjenengan kok punya keputusan pengen mendapatkan pahala pengampunan dosa, badhe nderek Jumat, nggih monggo.
Mboten masih banyak kesempatan yang lainnya. Sholat di rumah 5 waktu dijaga, jangan diundur-undur, itu juga menghapus dosa. Ngaten Bu nggih? Sampun nggih? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran semata hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya dan astagfirullah dumateng jamaah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.